Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini saya kedatangan seorang teman dan sahabat saya yang sudah cukup lama, dan beliau telah lama halang merintang di dunia hukum dan peradilan. Beliau saya kenal cukup vokal dan berani ketika berhadapan dengan para penegak hukum di luar para advokat. Beliau adalah Direktur PBHI sejak tahun 2014 sampai 2017. Beliau juga Ketua Bantuan Hukum DPC Partai Demokrat Kabupaten Karawang. Beliau juga menduduki jabatan sebagai Kabiro Hukum Pemuda Batak Bersatu atau PBB Kabupaten Karawang. Beliau juga sebagai Direktur Jaringan Masyarakat Peduli Hukum. Inilah dia, bro saya, Simon Tambunan SH. Selamat datang, bro. Buka masker lu, biar kelihatan ganteng lu. Waduh, boleh nih ya. Aduh, selamat sore nih bang. Oh iya. Udah lama gak ketemu kita nih. Iya. Iya. Lu hari ini dari mana? Kayaknya pakai batik, ya keren-keren gini, ya kayak baru dari kondangan. Karena katanya kalau orang sering-sering ke kondangan menjadi pengacara kondangan katanya. Acara kondang. Oh, acara kondangan. Dari mana dari itu? Polda tadi bang. Dari Polda ya? Biasa kalau acara kondangan kan mungkin kali aja dapat duit bang. Oh iya. Gitu. Bro, gua ngundang lu kan karena gua tahu lu kan cukup vokal ya dalam Amin. dunia hukum dan peradilan ya. Siap. Gua tahu lu berani ketika menyuarakan ya apalagi klien-klien yang boleh dibilang kaum-kaum marginal ya. Iya. Nah, itu luar biasa. Gua lihat lu itu ya sepak terjangnya tidak diragukan lagi lah dalam hal penegakan hukum, membantu orang-orang ya yang boleh dibilang terzolimi. Gua bangga sama lu, bro. Ya. Serius, gua bangga. Makasih nih bang. Bro, bisa nggak lu ceritakan bagaimana pengalaman hukum atau sejarah lu menjadi seorang pengacara ya yang sangat vokal membantu masyarakat? Gimana tuh, bro? Udah berapa lama sih gak kita ketemu ya sebenarnya? Kita ketemu pertama itu kalau nggak salah di mana? Kantor kalau nggak salah, apa di kantor sih pak? Kita ketemu waktu itu, bro, kita menangani kasus tahun 2014. Iya ya. Kasusnya kita itu ada tulisan dong, penculikan aktivis dan pelanggar HAM. Iya, tim tangkap. Tim harus lihat tim dulu. tangkap itu sih. Itu pertama kenal abang nih, luar biasa sekali nih, ecis sekali gitu. Bener bang. Gitu ya, beda dengan kita yang di PBHI. Oh gitu ya. Kan itu jalanan gitu. Jadi cuman ada pengacara yang sudah ya kita dilihat udah mapan lah ya waktu itu. Penilaian kita udah cukup ya berduit lah bahasanya bang, dibandingkan kami yang dua apa di PBHI kan gitu ya. Bisa aja loh. Tapi punya pemahaman yang sama terkait HAM. Kan gitu nih, akhirnya sampai kita bikin tim tangkap. Iya. Kira-kira gitu nih bang. Jadi luar biasa, udah lama kita nggak ketemu nih bang. Apalagi semarga abang saya nih. Ya benar. Gitu. Jadi kalau saya ketemu marga Syalai, Syaloho itu misalnya terus luar biasa perlakuan ke saya. Bener. Apalagi kayak abang Setungkir, mungkin kan abang kenal tuh. Perlakuannya ke saya itu luar biasa tuh. Jadi gitu ya. Jadi luar biasa kalau ketemu sama abang-abang semua. Karena lu unik lu orangnya humble kepada ini orang-orang yang satu rumput sama lu. Tapi di satu sisi lu sebenarnya orang yang pemberani gitu. Itu ya? Yang membuat orang tuh sama lu senang. Ya kan? Ada orang kan dia garang di luar, sama apa juga rumputnya pun garang juga dia. Saya kalah duluan. Aslinya saya takut soal berani saya. Kalau kan lu sama apa rumput lu humble ya. Tapi ketika
berhadapan dengan penegak hukum terkait dengan masyarakat yang terzolimi, lu sangat berani gitu. Makanya gua undang lu di sini, gua mau cari tahu supaya lu bisa berbagi ilmu kepada masyarakat di luar sana, pengalaman seorang pengacara, juga kepada pengacara-pengacara yang mungkin masih masih ragu-ragu bagaimana sebenarnya posisi dia sebagai penegak hukum di antara 3 penegak hukum lainnya. Gimana tuh, Bro? Ini Bang ya, bukan langsung menggurui atau apa, cuma sekedar menyampaikan apa yang menjadi pengalaman saja ya Bang ya. Gitu. Sebenarnya kalau berbicara dunia hukum ya, di etnis Batak lah, di etnis saya Batak. Jadi serendah-rendahnya saya bahkan selalu bilang itu, Batak itu punya banyak kebiasaan, punya banyak talenta, mungkin begitu ya. Semua suku juga, semua orang juga punya talenta. Tapi salah satunya saya berbicara untuk Batak, serendah-rendahnya talenta yang bisa dimanfaatkan dalam menjadi pengacara. Kan gitu nih Bang. Jadi bukan apa-apa abang saya gitu. Jadi ya seburuk-buruknya ya jadi pengacara lah kira-kira gitu nih. Gitu. Jadi akhirnya begitu lulus kuliah saya masuk ke Fakultas Hukum. Cuman itu pilihan saya waktu itu. Fakultas Hukum, 2 pilihan. Menang 1 ya sudah. Jadi artinya yang saya referensi saya itu cuma novel sih Bang. Gitu nih. Novel yang saya baca itu tulisannya John Grisham. Ada beberapa bukunya itu cukup menarik Bang. Dan di situ ditokohkan memang orang yang dalam novel John Grisham ini adalah orang yang membela hukum itu berdasarkan memang dorongan dari dia gua harus cari kebenaran ini bagaimana. Kalau ini harus gua bela, ini nggak benar gitu ya. Jadi ngelawan arus yang sedang ada. Gitu. Jadi memang tertarik, siapa pasti akan tertarik, apalagi bukan isu gender ya, tapi laki-laki saya suka tantangan kira-kira gitu nih Bang. Nah, sampai akhirnya kita wisuda, udah mulai bergeser memang Bang. Kalau terkait tadi untuk mencari tantangan, pembenaran dan segala macam, begitu wisuda memang cari duit Bang. Gitu nih, pengennya kan dia kaya. Tapi lagi-lagi by accident semua lagi ibaratnya gitu-gitu, tiba-tiba masuk LBH gua Bang. Gitu nih, masuk LBH. Masuk LBH ya akhirnya semangatnya kan keluar lagi. Gitu nih, semangatnya kan keluar lagi. Apalagi kita bicara Jakarta, ibu kota negara. Apa-apa gampang dilihat. Apa-apa gampang disampaikan gitu. Jadi sehingga nggak ada yang perlu ditakutkan. Tapi persoalan kemudian tadi soal hukum tadi Bang, walaupun ini di ibu kota, tak ada bedanya dengan di Siantar kampung saya sana Bang. Oh Bro dari Siantar? Iya. Siantar di mananya Bro? Nah itu lagi nanti mungkin ada kaitannya soal itu Bang. Saya di terminal Bang. Wow. Gitu. Jadi di depan mata itu bagaimana pelanggaran hukum itu terjadi dan nggak ada yang akan yang protes. Gitu ya. Nggak bakal ada yang protes Bang. Siapa yang kuat, lu punya massa, punya otot, ya lu yang menang. Gitu nih. Jadi nggak ada persoalan hukum, nggak ada itu hukum. Yang ada itu siapa yang paling kuat. Jadi gitu. Yang ada itu hukum Darwin semua kan kira-kira gitu. Siapa yang kuat yang bertahan. Gitu nih. Jadi bukan ada bicara. Iya, nggak ada bicara ini aturannya, siapa yang mengikuti aturan dia yang akan dapat. Homini lupus. Homini lupus. Gitu nih kira-kira. Manusia jadi bangsa di negara. Serigala kan? Jadi gitu. Jadi itu yang akan terjadi buat di kampung saya. Ketika ngelihat di Jakarta atau di ibu kota negara, apakah memang penegakan hukumnya itu benar-benar seperti di TV-TV? Ya jauh sama aja Bang. Gitu nih, sama aja. Apalagi kalau kita ngelihat dari sisi LBH gitu. Kenapa? LBH cenderung akan menangani orang-orang yang termarginalkan atau anggaplah begini, orang-orang yang tidak mampu untuk mengakses keadilan dengan cara nge-hire lawyer gitu. Gitu nih. Jadi sudah kemampuan hukumnya dalam artian pendidikannya itu rendah, kemampuan ekonomi untuk mengakses keadilan itu juga rendah, gitu nih. Berhadapan pula dengan hukum adalah kombinasi yang sempurna untuk dibully di depan hukum, gitu. Kombinasi yang sempurna Bang. Kenapa? Saya nggak paham ini siapa yang salah ya, tapi saya nggak mau menyalahkan siapapun lah. Gitu nih. Saya nggak coba menyalahkan siapapun, tapi ketika memang dia berhadapan dengan aparat penegak hukum, ya dia akan cenderung untuk terintimidasi. Makanya saya yakin semua orang pasti dengar bahwa berhadapan dengan polisi adalah uang, katanya gitu. Berhadapan dengan hukum adalah masalah. Sehingga ada mungkin bahasa di masyarakat,
demi kambing hilang sapi, kata dia begitu. Itu kan karena pemahaman hukumnya memang yang kurang benar, kurang tepat, kan gitu. Jadi ya akhirnya ketika datang ke PBHI, kondisi itu kita lihat gamblang di depan mata gitu Bang. Siapapun pasti akan terdorong hatinya untuk ngebela gitu nih. Jadi nggak perlu harus pemberani, apalagi jagoan gitu ya. Cuman nggak perlu harus begitu. Hanya apa bahasanya ya? Kalau saya sih bilang yang penting dia mau aja. Ketika dia mau untuk ngebela ini orang-orang yang tidak mampu ini, apalagi sebagai sarjana hukum, sebagai advokat, mungkin banyak orang-orang akan melihat bahwa hukum itu berbeda. Dan aparat penegak hukum juga ketika memang nanti masyarakat melihatnya bahwa hukum itu berbeda, aparat penegak hukum juga akan mengikuti yang benar. Gitu deh. Jadi bahasa saya sekarang begini. Cenderung jangan-jangan sebenarnya aparat penegak hukum ini melenceng karena digoda oleh orang-orang yang sedang bermasalah dengan hukum. Oke. Gitu nih kira-kira. Jadi saya nggak coba menyalahkan siapa-siapa. Gitu. Nah, sebelum lu lanjuti bro, ini menarik banget nih bro. Yang lu bilang tadi itu terkait daya tarik lu untuk membantu orang ya. Iya. Kan? Bukan harus berani. Iya. Ya kan begitu. Iya. Tapi gini bro, di satu sisi sebenarnya banyak pengacara itu dia untuk melangkah itu sebenarnya ngeri-ngeri sedap dia melawan harus berbenturan dengan barrier dengan penegak hukum lain. Karena apa? Penegak hukum lain itu dengan seragamnya dia bisa mengintimidasi, ya kan? Karena sebenarnya ya kita nggak bisa pungkiri, dibilang kita sebagai caturwangsa 4 penegak hukum tadi itu salah satunya advokat. Tapi advokat ini yang tidak diberikan dana oleh pemerintah. Dalam hal ini apa? Ketika bermasalah, ya advokat ini sebenarnya mau minta bantu sama siapa, dia nggak tahu. Dia harus mengampakkan diri sendiri untuk berani maju menghadapi yang 3 itu. Karena 3 ini adalah fungsi negara. Kan begitu? Fungsi negara. Sehingga apa? Mereka bisa melakukan intimidasi. Nah, pertanyaan saya tadi bro, ya, lu bilang masalah kemauan untuk membela, kan gitu. Iya. Nah, tapi di sisi lain itu orang pasti pengacara yang tidak punya daya juang, dia pasti takut berhadapan dengan penegak hukum. Itu gimana tuh? Jadi gini Bang ya, lagi-lagi bukannya kita bermaksud menggurui atau apalah gitu ya. Apalagi tadi kalau pembukaan abang orang pintar ketemu dengan orang pintar, saya sendiri nggak pernah merasa orang pintar gitu Bang. Gitu, ini moto kita, iya. Moto kita orang pintar ketemu orang pintar. Tapi saya nggak bebal, itu aja yang pasti. Makanya orang pintar nggak mau ketemu orang bebal. Iya. Karena di channel YouTube kita semua orang pintar. Iya. Kalau mau dia pintar, dia nonton channel YouTube kita. Oke. Karena kita memberikan pembelajaran hukum. Iya, saya pengen pintar sih Bang. Ada orang yang pengen pintar. Jadi gini, saya cuma bilang begini. Tidak hanya karena memang lingkungan saya di tempatnya di terminal, maka kemudian saya berani. Atau kemudian saya tak perlulah keberanian, saya bilang begitu. Jadi bukan itu saja. Saya memaknai APH ya, caturwangsa dalam tadi yang abang bilang soal advokat. Saya maknanya begini. Justru seharusnya yang 3 itulah yang takut dengan kita. Polisi, jaksa, hakim. Justru mereka lah yang takut terintimidasi dengan kita. Saya selalu berpikiran begitu. Itu kan pikiran bro. Iya, kenapa gitu? Makanya lu berani. Yang lain tuh tidak. Makanya merasa mereka terintimidasi. Makanya lucu gini. Saya senang sekali tuh gini. Saya ini independen. Advokat itu adalah independen, merdeka. Tidak ada satupun yang bisa mengatur dia. Bahkan kliennya sendiri. Gitu. Klien sendiri pun tidak bisa mengatur saya bagaimana saya membela dia. Ya bisa, saya bukan pekerja dia. Tapi kita harus profesional, bro. Kita harus profesional demi dia. Iya, demi dia. Tapi cara dan bagaimananya bukan dia yang ngatur. Betul. Kan gitu nih. Polisi, cara dan bagaimananya diatur oleh negara dia, Bang. Kan gitu nih, Bang. Iya. Dia nggak bisa independen, Bang. Gitu nih. Dia punya ini gitu. Saya hanya soal kode etik saja. Selama saya memang memenuhi kode etik, tidak melanggar kode etik, advokat, saya bisa melakukan apa saja. Gitu, Bang. Jadi saya nggak ada yang saya khawatirkan dalam menjalankan profesi. Gitu nih. Nggak ada yang saya takutkan. Makanya harusnya yang 3 itu yang terintimidasi dengan advokat. Oleh lu. Advokat. Iya, oleh lu. Advokat lah, bukan advokat. Saya bukan advokat.
Gitu nih, karena advokatnya, penegak hukum anggaplah ada 4 ya gitu. Iya. Salah satunya advokat, yang di pihak lain adalah polisi, jaksa, dan hakim ya, Iya. gitu. Tapi advokat ini memang harus mengintimidasi yang 3 ini, Bang. Ya itu tadi bilang konsepnya gini, kenapa lu bisa berpikir begitu dan lu diakui? Karena lu punya wawasan, gue yang harus intimidasi mereka. Kalau yang lain kagak, yang lain ini barrier. Sehingga apa? Mereka merasa terintimidasi oleh aparat penegak hukum lain. Ketika dia mendampingi kliennya, penegak hukum itu bilang, urusan apa nih? Ini sebagai saksi apa ini segala macam. Itu sering saya itu. Nah ini kan kalau Bro kan tidak. Bro sudah punya prinsip bahwa saya mengintimidasi mereka. Itu gimana tuh, Bro? Jadi gini, Pak. Ada seorang lawyer ya, saya sih beberapa lawyer senior yang saya lihat memang keren-keren lah gitu, secara nalar logika hukumnya main, teori hukumnya main gitu, tambah dengan pengalaman dan jaringan, ya sempurna sudah. Makanya kalau kita jadi lawyer waktu itu, ketika saya coba jadi lawyer dulu, katanya sulit. Makanya saya belajar betul itu untuk jadi lawyer gitu. Hukum acaranya saya baca gitu nih, asas-asas hukumnya saya baca gitu. Jadi tahu kita mana yang benar. Ketika polisi bilang A, ya kita tahu dia salah gitu. Ketika dia salah, ya waktunya kita intimidasi gitu nih. Jadi banyak mungkin ya orang-orang yang mencoba jadi lawyer atau bahkan sudah jadi lawyer, teorinya saja tidak paham. Betul, gitu betul. nih. Jadi ibarat dia suruh kemudian mengaktifkan sesuatu TV lah, tapi dia nggak tahu manualnya, ya nggak bakal hidup gitu, Bang. Iya. Ya, gitu. Jadi ketika kita mencoba sesuatu, ya kita harus tahu dulu teorinya nih, manualnya bagaimana. Kan ada yang nggak usah harus benar-benar dalam lah, kulitnya saja lah, luar-luarnya, hukum acaranya bagaimana gitu. Contoh ketika soal pendampingan, kan gitu. Ya betul disebutkan pasif gitu ya, tapi bukan diam gitu, Bang. Kan gitu. Ketika mendampingi klien pasif, tidak boleh mengarahkan gitu. Nah, tapi ketika polisinya mengarahkan, ya dia harus marah. Iya betul. Kan gitu betul, nih. Setuju. Gitu nih. Jadi aktif itu ya bagaimana sih? Tidak mempengaruhi klien. Gitu nih. Tapi jangan juga dibiarkan dia dipengaruhi. Oke. Gitu nih. Makanya kalau di awal saya, tapi ini mungkin ya pengalaman saja ya. Serang sebelum diserang kan, kalau saya kan kita kan begitu tuh. Ya. Intimidasi dulu sebelum intimidasi. Gitu ini kira-kira. Jadi tapi ini pengalaman senior-senior yang ngasih tunjuk begitu ya. Ketika kita mendampingin orang, saya coba ambil contoh di polisi lah ya. Dampingin klien kita yang mungkin hari ini masih jadi terlapor saja atau saksi, belum jadi tersangka. Jadi siapapun akan cenderung, aparat penegak hukum, penyidik, penyelidik akan cenderung untuk mengintimidasi ini orang. Gitu nih. Sebelum sampai ke sana, apa sih yang diinginkan klien? Ketenangan sebenarnya kan, bukan kemenangan, ketenangan. Iya, betul. Gitu. Nah, kasih tenang dulu dia sedikit. Intimidasi dulu polisinya. Gitu, penyidiknya. Begitu diintimidasi, kasih aturan yang benar. Jadi sebelum dia memberikan SOP ke kita kasih dulu SOP ke dia. Gitu nih. Dia bakal berani dia ngasih SOP lagi ke kita. Nah, bukankah biasanya penegak hukum itu ketika belum mengatakan tentang hukum acara itu, karena dia merasa terintimidasi, dia tekan klien, Bro. Wah, makanya nggak boleh. Kalau saya itu begitu. Saya kasih tahu dulu aturan ke polisi. Jadi aturan itulah yang saya coba sampaikan dulu ke polisi. Ya, intimidasi yang dilakukan tuh tidak Bro harus apa. Bisa jadi Bro harusnya dipanggil, diperiksa jam 10, baru diperiksanya jam 12, jam 1. Itu kan sebentuk intimidasi sebenarnya. Pulang saya, Bang. Kalau itu. Saya laporin itu menjadi kan. Saya laporin. Jadi gini. Anggaplah misalnya begini ya. Secara praktek kan mungkin ada beberapa teori, ada beberapa tipikal kasus ya, Bang. Tapi kita bicara soal kasus yang gimana saya bilangnya, yang LBH sajalah gitu. Kita nggak usah bicara kantor profit, Bang. Kalau kantor profit, jangankan tempat, waktu, bisa semua juga bisa kita kondisi, bisa disesuaikan lah bahasanya kan itu. Misalnya klien kita lagi tidak baik, tidak kondisi sehat hari ini, kadang bisa kita komunikasi ke klien juga, ke penyidik juga kan. Tapi kan kalau kita LBH, kita berbicara inilah soal waktu. Saya selalu memahaminya begini. Ketika dia dipanggil jam 10, gitu nih. Ketika dia dipanggil jam 10, adalah kewajiban buat kita untuk datang jam 10, untuk jam 10.
dan hak saya untuk diperiksa jam 10. Oke. Gitu nih. Jadi ketika saya datang, saya bawa klien saya jam 10 dan dikasih waktu, saya akan selalu dalam setiap saya itu kasih waktu 45 menit untuk menunggu. Gitu. 15 menit untuk siap-siap buat klien saya sendiri dan saya sendiri. Ya gitu nih. 15 menit untuk mempersiapkan, kemudian melihat situasi, dan 15 menit untuk memastikan segala dokumen sudah ada. Okay. Dan ketika itu sudah terlewati, saya marah-marah. Gitu nih, karena emang aturannya kan memang begitu. Nggak boleh, harus diperiksa sesuai dengan panggilan. Segera. Itu apa aja tuh. Gitu. Makanya begitu datang, disambut ketemu dengan penyidik, saya tanya, siapa nih orang yang manggil saya? Manggil klien saya? Oke, ini orang. Oke. Berapa lama lagi kita akan memeriksa? Saya akan sebutin, bentar lagi. Enggak, Bang. Pastikan dulu. Saya akan bilang begitu. Ya tunggu aja di situ. Nah, saya nggak suka suatu jawaban yang tidak pasti. Biar saya nggak pernah suka. Berapa lama? Saya akan bilang begitu. Berapa lama? Saya akan bilang begitu. Karena emang aturannya begitu. Profesional loh kita bicara aja. Ya. Apalagi sekarang perlu kepolisian itu bilang presisi kan gitu. Ya nggak boleh nggak presisi gitu. Berapa lama? Saya kasih waktu. Kalau dia bilang misalnya setengah jam, ya setengah jam. Terus sepakat ya, oke. Nanti saya kuasanya, saya minta pertanyaannya tidak mengarahkan, tidak memaksakan. Ketika klien saya lelah, saya minta kemudian dia istirahat. Saya juga pengen minum. Nah, kadang perdebatannya kami cuma satu doang, kadang-kadang boleh ngerokok apa enggak, cuma itu doang kadang-kadang. Ada penyidik bilang nggak boleh. Jadi saya sih mau bilang begini, Bang. Kasih celah sedikit, kita akan ya akan semakin mungkin tidak baik lah kondisinya. Kalau saya sih selalu semua berdasarkan kesepakatan. Itu yang pertama. Kesepakatan itu tidak melawan ketentuan hukumnya, hukum acaranya, atau perkap Kapolri-nya, soal manajemen penyelidikan atau penyidikan. Ketika sudah tidak menyalahi, ayo kita buat kesepakatan. Gitu. Saya nggak buat kesepakatan kalau dalam penyidikan atau pemeriksaan saksi. Gitu kira-kira kalau saya selalu. Jadi saya nggak pernah gini, Bang. Semua profesi itu ada majelis kehormatan kode etik. Advokat juga ada, polisi juga punya, dan terlebih aparat penegak hukum ini terbatas oleh gaji. Gitu dia. Makanya mereka lebih terintimidasi loh dengan kita. Ruang geraknya itu lebih sempit, gitu. Coba tanya aja NRP kamu berapa? Panik dia, Bang. Panik dia tuh. Siapa yang nggak panik kalau tanya NRP kamu berapa? Angkatan berapa kamu? Panik. Kalau kita dibilang begitu. Tapi ya. Emang bro pernah ngelakuin seperti itu? Pernah. Sering mungkin gitu ya. Nggak ya NRP? Sering mungkin gitu ya. Gini dia, Bang. Shock dong dia. Ya shock sekali. Kadang gini dia. Seru ketika kita berhadapan dengan orang penyelidik atau penyidik yang paham aturannya. Wah, ketawa-ketawa sudah itu. Kalau nggak paham, sok paham tuh orangnya. Nah, tinggal kita memainkan orang yang sok paham ini bagaimana kita mainkan kan gitu ya kira. Saya pernah begini contohnya, Bang, ini ya. Jangan lucu nih, Bang. Jadi polisinya ada. Mana surat kawan kamu? Gitu. Sok tahu nih. Soal surat kuasa, sok tahu. Ya, abang nih saya bilang gitu. Masa abang yang sudah S2 nggak paham kalau surat kuasa itu tidak perlu harus tertulis? Paham dong abang, di KUHP ada aturannya, surat kuasa boleh hanya lisan. Saya bilang begitu. Boleh dong kalau ini, aslinya kan nggak ada tuh, Bang. Kan gitu tertulisnya. Iya saya tahu itu, saya cuma ngetes. Padahal nggak ada gitu, Bang. Nggak ada aturannya itu. Ya surat kuasa namanya juga surat. Kagak ada surat itu lisan. Lisan ya. Surat itu tertulis. Iya. Gitu dia. Maksudnya gitu. Jadi banyak begitu, namanya teori lapangan lah ya. Teori lapangan seperti itu ya banyak. Iya. Gitu. Jadi makanya itu sih yang buat kita coba tertarik soal hukum. Dinamis sekali cara bermainnya. Aturannya ada, tapi cara memainkannya berbeda-beda semua orang. Makanya lawyer A dengan lawyer B berbeda. Padahal buku yang dibaca sama. Iya. Coba. Ada orang dicoba googling. Dia tahu aturannya. Masyarakat awam pun tahu aturan. Pasal A, pasal 102 sekian, pasal 200 sekian, isinya begini. Apakah bisa dia coba ini? Tidak. Jadi
semakin pintar orang seperti yang saya betul yang bilang tadi. Gitu. Memang harus begitu. Semakin paham pun orang soal hukum, lawyer akan semakin dipakai. Gitu. Tidak jadi tidak dipakai. Iya, iya. Gitu nih. Betul. Banyak orang sekarang nggak paham hukum, sok paham. Gitu. Makanya lawyer akhirnya fungsinya jadinya melenceng. Pengacara, advokat melenceng hari ini. Gitu. Banyak yang melenceng lah. Ya walaupun kadang-kadang asik juga. Gitu sih Bang, kalau pengalaman di dunia advokat di awal-awal di LBH. Gitu lagi. Itulah yang mendorong kita ngebelain orang. Ya ngelihat penyidik kadang-kadang kelakuannya begitu, ya tertarik pengen gagah-gagahan gitu dalam artian bisa ngelawan polisi. Gitu. Karena sebelum saya jadi advokat, saya sudah beracara. Begitu jadi advokat baru beracara. Paling itu sih pengalamannya. Kalau kenapa saya tertarik untuk pembelaan itu supaya orang juga paham ini loh hukum gitu Bang. Itu kira Bang. Nah, jadi terkait dengan profesi lu sebagai seorang advokat yang banyak menangani perkara-perkara masyarakat yang termarginalkan ya. Gua mau bertanya sama lu, bagaimana pandangan hukum yang lu lihat ya terkait apa yang dikatakan sebagai negara Rekstad, bukan Makstat ya, selaku lu orang yang sering membela kaum tertindas. Waduh. Tapi ini kita diskusi lah Bang. Saya ini karena Bang bahas negara nih kan gitu. Bahas negara ini repot nih Bang gitu. Jadi ini kan tapi pandangan umum lah, pandangan pribadi ya, pribadi sebagai seorang advokat kan begitu. Kita nggak globalnya gitu loh. Jadi gini Pak, ketika memang pemahaman hukum masyarakat kita memang, saya sih bilangnya begini, kita dipaksa untuk merasa kita pintar. Ada banyak jargon-jargon lah, contoh di pemilu dibilang pemilih cerdas. Aslinya sih pemilih cerdas kagak. Masyarakat sadar hukum, aslinya sih masyarakat sadar hukum kagak. Jadi maksud saya jargon itulah yang kemudian sebenarnya membunuh kita pelan-pelan. Dalam artian begini, soal Rekstad tadi. Gitu. Sehingga kita merasa memang Rekstad, padahal nggak juga sih. Secara sebenarnya nyata-nyatanya banyak masih terjadi walaupun banyak juga yang nggak terjadi. Hari ini Rekstad, stat mungkin itu negara, reh hukum gitu. Rehnya itu bagaimana kemudian dimanfaatkan. Saya bilang maks juga, kekuasaan juga yang memanfaatkan. Jadi sebenarnya saya punya pengaruh. Contoh misalnya tadi seperti advokat tadi, ketika dia tidak didampingi sama lawyer atau advokat, bagaimana perlakuan aparat penegak hukum terhadap masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum? Kriminalisasi, kan gitu. Pengabaian hak, gitu nih Bang. Intimidatif terjadi Bang. Nah, ketika dia didampingin oleh seorang lawyer, ini hilang. Apakah kemudian artinya kembali ke Rekstad? Tidak berarti Bang. Karena si lawyer itu adalah kekuasaan itu sendiri. Karena dia punya kekuasaan lah kemudian reh itu berbeda. Aparat penegak hukum itu berbeda perlakuannya kan. Jadi reh gitu. Jadi seolah-olah jadi reh kan gitu Rekstad. Seolah-olah. Tidak juga. Bukan karena si pengacara ini mempergunakan hukum maka kemudian dia terlihat perlakuan polisi penyidik atau penyelidik berbeda. Harusnya tanpa ada seorang advokat yang mendampingin, kalau memang ini adalah Rekstad, tak berbeda dong perlakuannya. Kan gitu, tak berbeda. Tapi karena memang dia didampingi advokat, terus kemudian berbeda perlakuannya. Bukan Rekstad dong. Maksud dong kan artinya advokat itu sebenarnya mafnya ya. Iya dong kan gitu. Iya. Karena dia mempunyai kekuasaan, makanya diperlakukan secara baik gitu ya. Iya. Oh, saya begitu. Jadi kekuasaan itu kan tidak hanya kemudian berbicara bahwa saya memegang pemerintahan, kan gitu ya. Iya. Tidak hanya begitu dong gitu. Ada banyak. Kekuasaan itu kan ada uang. Iya. Ada otot. Kan gitu. Ada pengaruh, jaringan. Jadi banyak gitu. Jadi itu yang saya bilang tadi, Bang. Jargon-jargon kadang-kadang dipergunakan untuk meninabobokan masyarakat. Tapi yang
ada di masyarakat bahwa maksud yang dimaksud maksud adalah kekuasaan yang mengatur penyidik atau penegak hukum untuk melakukan sewenang-wenang. Itu gimana pandangan lu? Ya iya, sama saja maksud saya bilang begitu. Jadi artinya hukum itu dikesampingkan, yang penting bagaimana orang-orang yang berkuasa atau penguasa tadi bisa berlaku sewenang-wenang kan itu. Jadi akan selalu begitu, Bang. Yang besar ketemu yang besar akan adem, Bang. Yang besar yang kecil diinjak yang kecil, kan gitu ya. Itulah maksud sebenarnya, Bang. Jadi kalau saya memaknainya maksud itu begitu. Jadi ketika orang besar dengan orang besar berhadapan-hadapan, cincailah gitu kan. Ketika orang besar berhadapan dengan yang kecil, injak lah, kan gitu ya. kan kira-kira gitu, Bang. Jadi itulah maksud. Tapi kalau berbicara kemudian Rekstad kan tidak. Apa aturannya? Iya. Kan gitu, apa dasar hukumnya? Iya. Apa legal standingnya? Kan gitu nih kira. Tidak berbicara itu. Tidak ada cincai, tidak ada injak lah gitu. Nggak ada itu. Makanya Rekstad ada aturan hukumnya. Unsur-unsurnya terpenuhi, siapapun itu, tidak memandang bagaimana jabatannya, kekuatannya, kekayaannya, dia bersalah. Iya. Kalau bukti ada, kan gitu kira-kira. Jadi nggak melihat itu. Tapi kalau sekarang kita melihat kekuatan, berarti pemaksaan, gitu. Ada nggak kasus yang pernah lu tangani terkait dengan masyarakat yang ternyata seperti yang lu duga itu bahwa ini maksud gitu? Contoh begini ya. Simpelnya begini. Hari inilah negara, kadang-kadang ya, negara itu mempergunakan hukum itu untuk melanggengkan kekuasaannya, atau bahkan bisa jadi untuk kemudian menginjak rakyatnya sendiri. Oke. Gitu. Contohnya, ada satu daerah di Jakarta, di Jakarta Selatan. Oke. Jakarta Selatan, ada kementerian. Oke. Ada kementerian merasa bahwa ini asetnya. Lahan tanah ini adalah asetnya dia. Oke. Sementara masyarakat di situ sudah menempati selama puluhan tahun. Puluhan tahun sudah. Gitu. Nah, dia pengen ini aset atau tanah ini yang dia rasa punya dia itu dikosongkan sama warga-warga. Cabut. Gitu. Nah, artinya secara simpel ini adalah persoalan sengketa kepemilikan tanah. Salah satu pihak merasa bahwa itu milik dia, pihak lain merasa ini adalah milik dia. Konflik agraria dong. Iya. Kan gitu nih. Kalau konflik agraria di pohon besar hukumnya apa sih sebenarnya gitu? Perdata. Kan gitu ya kira. Perdata. Nah, tapi kita paham semua kecenderungan ini akan dimanfaatkan itu bukan perdata. Kalau saya merasa besar, kebetulan betul sekali kementerian ini mempergunakan pidana, jalur pidana, dipidanakan ya orang-orang semua, menempati lahan tanpa izin, menyerobot lahan. Nah, pertanyaan gua, apa dasar mereka juga masuk situ, bro? Kita kan harus ingin cara ya, bro. Saya sih gini, Bang. Wah. Ketika saya akan berdiri di sisi Kemenkes, ya, saya selalu bilang begini, Bang. Setidak-tidaknya dalam sebuah peristiwa kita harus punya 4 pendapat, gitu. Seenggak-enggaknya 2, kayak gitu nih. Nah, dari sisi Kemenkes, oke, dia punya cerita. Dari sisi warga dia punya cerita. Dari warga dia bilang sebelum ada Kemenkes gue juga udah ada. Kan gitu. Kemenkes bilang gue punya sertifikat. Kan gitu. Berarti ada yang salah. Oke, terjadi persoalan hukum. Kamu punya dalil kamu sendiri, kamu punya. Janganlah begitu caranya. Lu dulu negara, ini rakyat lu. Lu pengen pakai lahan yang lu bilang lu punya lu, tapi rakyat merasa itu punya dia. Nah, lu undang, lu mediasi atau ngobrol, tempuh jalur bagaimana gitu. Bukan lu pakai aparat penegak hukum. Semua paham, Bang, misalnya gitu. Pidana, polisi, apa sih? Nesta apa? Penitensiar atau larinya? Penjara larinya. Kan gitu nih kira-kira. Ya ultimum remediumnya di mana? Kan kira-kira kan gitu. Ultimum remediumnya di mana? Upaya terakhir. Kan gitu. Bahkan cenderung dipakai alat untuk menakut-nakuti toh daripada lu di penjara. Iya. Kan gitu nih kira. Betul. Apalagi yang melaporkan negara. Makanya di kejadian itu begini, Bang. Makanya saya bilang begitu contohnya. Diintimidasilah ini warga-warga. Dilaporinlah ke polisi. Ya gampang tahu kita, Bang, laporan misalnya laporan tanggal 1, tanggal 2 udah dipanggil, Bang. Pahamlah kita gitu. Enggak terlalu sulit bikin laporan tanggal 1 dipanggil tanggal 2 kan gitu. Tapi coba yang lain kan gitu kan gitu dipanggil tanggal 2 gitu. Tiba-tiba panggilan, begitu dipanggil persis seperti yang saya bilang tadi. Dipanggil lah nih orang-orang udah tua. Tapi enggak ngaruh-ngaruh juga sih gitu. Udah tua, datang jam 9. Polres Jakarta Selatan.
tapi udah cukup lama, 2013 mungkin. Dari jam 9 pagi karena mereka dipanggil oleh kepolisian, takut dong. Datang tepat waktu. Oke. Jam 9 pagi mereka sudah di Polres. Di depan ruangan penyidik. Gitu. Nunggu di depan ruangan penyidik, duduk gitu. Masuk ke dalam, bentar. Wow. Nah, sejam kemudian datang, ya bentar tunggu aja sih, kenapa sih gitu. Kan gitu nih. Ini mau keluar takut, mau jauh-jauh takut, mau duduk ke bawah, mau turun ke bawah takut, kan gitu nih. Kenapa? Mereka berpikir hari ini mereka akan dipenjara. Oke. Kenapa? Dipanggil polisi loh. Pemahaman hukum itu masih nggak nyampe ke situ, gitu. Nungguin di situ di depan pintu itu, walaupun ada bangkunya lah, oke Pak. Haus, ya mau ngambil minum juga takut nanti dipikiran jadi kabur kan itu. Sampailah jam 2 akhirnya dia masuk ke dalam. Gimana Pak? Jam 2. Berarti udah lewat waktu makan siangnya dia. Ya udah gini aja deh kamu katanya. Hari ini saya masih ada sibuk, masih ada kerjaan. Padahal menurut ceritanya mereka di dalam itu cuma ngopi-ngopi, cuma ketawa-ketawa doang. Saya masih sibuk ini. Gini aja deh, daripada kamu capek-capek besok kamu di penjara lagi nih. Udahlah. Tanah kan bukan tanah kamu. Tinggal kamu keluar aja dari tanah kamu. Kenapa sih gitu? Jadi udahlah besok saja lagi kamu diperiksa. Kira-kira begitu. Besok saja kamu lagi diperiksa. Jadi pulang gemeteran tuh lututnya Bang. Dengar ceritanya begitu saya bilang, besok ikut saya. Geregetan dikit nih, jago-jagoan. Tarik nafas. Dia berangkatlah jam 10-an kalau nggak salah di kantor polisi itu. Di Polresnya jam 10-an. Tarik nafas dikit-dikit. Begitu masuk. Yang saya lakukan itu bukan apa-apa. Saya langsung tanya. Tadi malam kemarin yang manggil klien saya siapa? Langsung begitu saya. Siapa yang manggil? Siapa yang harusnya memeriksa klien saya kemarin? Yang nyuruh dia hari ini datang lagi siapa? Kendalanya kemarin apa? Gitu. Paham nggak kode etik kepolisian? Paham nggak aturan penyelidikan? Langsung begitu saya ngomongnya. Ngelawan dulu pertama, biasa. Show force dulu. Tapi lagi-lagi kan selalu seperti yang gue bilang tadi, mereka lah yang harus terintimidasi. Aturan kita lebih luas, aturan dia lebih sempit. Gitu nih. Ada Perkap Kapolri terkait penyelidikan, ada undang-undang kepolisian, kan gitu nih. Ada KUHP. Gitu. Tapi kan mereka suka tidak merasakan mau Perkap mau KUHP. Karena kita nggak tahu. Karena jangan-jangan saya khawatirnya begini. Kitanya nggak paham. Yang saya ngeri begitu. Kalau kita paham tinggal kita jamprangin aja. Apalagi kalau sedikit ngepost gitu saya sih. Coba kamu baca, kamu paham tidak? Gitu. Jadi saya bilang, jangan-jangan Bapak nggak paham. Saya bilang begitu. Jangan-jangan Bapak nggak pernah baca undang-undang kepolisian gitu. Kode etik kepolisian nggak pernah baca. Jangan-jangan Bapak gitu nih. Pernah saya baca. Tahu dong kalau nggak boleh menunda-nunda pemeriksaan. Masa nggak tahu sih Bapak? Saya bilang begitu. Ya tahu sih Bang, kalau namanya kemarin ada kerjaan saya udah mulai turun tuh dia. Udah mulai tuh. Udah. Gitu. Ya kalau kamu ada kerjaan jangan panggil klien saya. Kan gitu. Artinya ketika kamu panggil klien saya, kamu siap singkirkan kerjaan yang lain. Udah mulai turun deh. Nah, dan selalu begini Bang. Ya di mana-mana mungkin bukan cuma di film-film sih Bang. Ada polisi baik, polisi jahat. Gitu deh. Ada polisi jahat, ada polisi baik. Saya juga sama rekan juga sering gitu. Pengacara baik, pengacara jahat gitu deh. Pengacara marah, pengacara adem, polisi galak. Gitu. Jadi selalu tuh elus-elus. Udah lo Bang, kemarin mah gitu. Klien kita juga dilus-elus, minum apa Bapak gitu. Udah duduk Bapak. Udah siap pemeriksaan. Udah ada yang nanya-nanya begitu. Jadi gitu. Jadi dalam kondisi itu tentunya target kita sudah tercapai. Target kita sudah tercapai, klien kita sudah nyaman. Pemeriksaan akan dilanjutkan. Ya saya pikir waktu itu kalau dalam berbicara kaitannya di situ, saya pikir sudah selesai untuk marah-marahnya. Walaupun memang ya, kalau saya saja di ibu kota, saya saja, bukan saya bicara individu ya, tapi saya lebih memfokuskan lokasinya, ibu kota. Di Jakarta saja hal seperti itu terjadi. Bagaimana di daerah-daerah lain? Gitu kira-kira. Jadi itu saya miriskan. Oke lah. Ketika di Jakarta itu bisa diantisipasi. Kalau di daerah lain gimana? Itulah mirisnya terkait
penegakan hukum kita. Sehingga kalau dibilang negara hukum, asli nggak sih? Masih dipertanyakan. Masih. Kapan itu menjadi benar-benar Rekstad? Oke. Itu kira-kira Pak. Jadi masih begitu. Jadi sehingga ya masih pertanyaan gitu. Apakah benar nggak sih gitu? Benar nggak di Rekstad ya? Iya kira-kira gitu ya. Ataukah jangan jangan-jangan ketika kekuasaan juga berhadapan dengan kekuasaan akhirnya kemudian jadi Rekstad. Gitu kira-kira. Karena sama-sama kuat ya. Iya. Akhirnya bicara hukum ya. Oh iya. Apalagi negara viral sekarang. Viral sedikit berubah aturannya. Iya, betul. Viral sedikit berubah aturannya. No viral no justice katanya. No viral no justice. Viral itu kan kekuasaan, Pak. Betul. Artinya kan banyak orang yang menonton itu, mendesak itu, sehingga kemudian ada tekanan. Mau viral mau tidak, ketika emang aturannya bilang begini, ya harus tetap gitu. Nggak ada gitu nih. Pengadilan umum itu nggak ada. Gitu nih. Ketika publik menyatakan pun itu bahwa dia itu benar, ketika hukum bilang bahwa dia itu salah. Iya. Sistem hukum kita bicara begitu, Bang. Kan gitu. Sistem hukum kita bicara itu, bukan bicara kemudian hukum yang digali pada saat itu, tidak. Kita negara positivis kok. Gitu sih maksud saya, Bang. Jadi masih perlu dipertanyakan, apalagi ya Abang tadi yang bilang no viral no justice. Yes. Seram tuh, Bang. Gitu. Tapi memang lagi-lagi gini, Bang. Kalau saya sih berpendapat begini, seorang lawyer, seorang pengacara memang harus bisa menempatkan diri dan melihat situasi. Bukan mengajari, gue sih Bang itu, gue sendiri yang selalu mencoba untuk melakukan itu. Supaya bisa melihat situasi itu, apa yang bisa saya lakukan dan langkah apa yang tepat, gitu kira. Dan teorinya bagaimana sih, saya harus selalu coba memahami itu. Terus yang kedua, yang seramnya nih Bang. Gue gak bilang apa-apa nih, seram nih Bang. Menahan supaya tidak masuk ke dalam lingkungan yang kita coba dampingi. Jadi saya nggak masuk ke dalam masalah. Saya menangani masalah, iya. Tapi bukan masalah saya. Jangan sampai juga saya larut di masalah. Atau kemudian menjadi bagian daripada masalah itu. Gitu. Jadi godaan itu Bang. Karena nikmat biasanya Bang. Betul luar biasa ya. Gue sebenarnya mau menggali bro saya ini Simon, tapi nggak terasa waktu produser saya membatasi saya. Aduh, dibatasin. Gua mau menggali dia nih. Gua senang bicara sama beliau nih, bisa waktu nggak terasa. Asik nggak sih ya, asik terus kita membahas masalah hukum, bagaimana hukum itu, apakah negara ini benar Rekstad atau Makstad sih? Ya, dia sudah menjelaskan. Tapi sayang kita dibatasi oleh produser terkait dengan waktu tayang kita. Ya, gua mau gali lu lagi. Asik ya di lain kesempatan. Asik. Ya bro ya, bener gue menggali lu nih seorang lawyer yang berani ya melihat bahwasanya negara ini belum seperti yang dikatakan oleh hukum itu sendiri, bahwasanya ini Rekstad kan begitu kan, ternyata ini Makstad ya. Di akhir sesi gue mau bagikan quote seperti tema yang lu sampaikan. Dia bilang begini, karena lu kan mau membuat perubahan. Ya berani, seperti saya juga, saya membuat perubahan di Republik ini, gimana hukum itu bisa menyentuh penegak hukum khususnya, ya, agar mereka sadar hukum, bahwasanya di luar mereka ada advokat-advokat yang harusnya equal sama mereka. Inilah saya buat di YouTube ini. Dia bilang begini, jangan khawatir membuat kemajuan yang lambat. Khawatirlah ketika kamu tidak membuat pergerakan. Nah, ya kan, jadi kalaupun kita nih membuat channel ini atau bro melakukan pergerakan di luar sana, memberi menentang penegak hukum yang zolim, ya, walaupun ya boleh dibilang belum kelihatan sampai saat ini, ya jangan pernah berhenti untuk bergerak terus melakukan perubahan. Sama seperti saya. Ya, saya akan terus melakukan channel ini supaya semakin orang mengerti bagaimana haknya sebagai warga negara di negara yang dikatakan Rekstad. Begitu kan? Begitu loh ya. Begitu aja yang bisa kami sampaikan. Kalau para penonton channel YouTube Fernando De Caprio mau menggunakan jasa hukum dari bro saya Simon Tambunan, silakan. Dia ahli pidana, ya. Dia bisa memberikan
Dia ahli perdata juga, ya. Silakan buat di kolom komen, ya. Nanti akan saya sampaikan kalau memang mau menggunakan jasa hukum dari bro saya, ya. Dia siap membantu dalam hal apapun. Apalagi beliau ini sangat berani, ya, untuk berbenturan dengan penegak hukum lain. Tapi dia berani karena dia mengerti hukum, bukan adu otot, gitu, ya. Itu aja bro yang bisa kita sampaikan hari ini. Tetap semangat, ya, jaga kesehatan, supaya kita masih bisa ketemu di lain sesi. Karena gue minta lu nanti mengisi channel YouTube gue lagi, ya, untuk orang ngerti. Tos bro, thank you. Oke.